Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nadiroh, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Palangkaraya. Hari ini saya melaksanakan pembelajaran di kelas 10, materi menulis puisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kami UPR Jaya Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Untuk kegiatan hari ini kita belajar bahasa Indonesia, namun alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Untuk KM-nya, Warman, silahkan pimpin untuk berdoa. Baik, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih untuk Warman yang telah memimpin doa kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kalian dimudahkan dalam memahami dan mengerjakan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang kita mari bersama-sama menyanyikan lagu nasional berjudul Tanah Airku. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Merlin sedang sakit. Mari kita bersama-sama doakan agar Merlin lekas sehat kembali dan bisa belajar seperti biasa ya. Sudah siap belajar ya? Semangat? Siap menerima pengetahuan baru hari ini? Siap. Oke, kalau begitu kita pretest terlebih dahulu untuk mengukur sejauh mana kalian mengetahui materi yang akan Ibu sampaikan terkait dengan menulis puisi. Pretestnya Ibu sudah kirim tautannya di grup kalian masing-masing, di grup kelas kita. Silakan dibuka dalam bentuk Google Form.
Sudah pretestnya dikerjakan? Ibu cek dulu ya. Baik, di sini pretestnya nilai rata-rata menjawab betulnya 6 ya. Jadi beberapa memang sudah ada yang sedikit paham tentang materi hari ini. Baik, adakah di sini yang masih mengingat materi? Jadi pembelajaran yang minggu kemarin itu adalah menganalisis unsur pembangunan puisi, Bu. Puisi. Selanjutnya dia ingat unsur pembangun puisi ada apa saja? Ada diksi, gaya bahasa, kata konkret, tipografi, sama rima, Bu. Ya, betul seperti yang disampaikan oleh Novi dan juga Nurkia minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya kita telah melakukan pembelajaran menganalisis unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi seperti yang disampaikan oleh Nurkia tadi ada gaya bahasa, ada diksi, ada tipografi atau perwajahan, kemudian ada kata konkret juga. Nah, berarti masih ingat ya dengan materi yang sebelumnya. Hari ini kita akan lanjut materi ke menulis puisi. Bagaimana kalian nanti cara menulis puisi itu seperti apa sih? Nah, akan kita pelajari hari ini bersama-sama. Dan juga nanti akan Ibu bentuk kelompok. Setelah itu masing-masing kelompok akan menghasilkan satu proyek yaitu puisi. Jadi bersama-sama kalian berdiskusi untuk menulis sebuah puisi. Sekarang Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian, dan juga tujuan pembelajaran apa sih yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama ada kompetensi dasar, yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Jadi menulis puisi, bagaimana caranya menulis puisi dengan diksi, pemilihan diksi, gaya bahasa, seperti itu. Kemudian indikator pencapaiannya, pertama, kalian akan menulis puisi secara utuh dan indah dengan memperhatikan unsur pembangun yang tadi ya, dan juga mempublikasikan puisi yang ditulis ke media Wattpad. Jadi ketika kalian sudah menulis puisi, sudah membuat satu proyek menulis puisi, kalian mempublikasikannya ke media Wattpad. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menulis puisi. Berdasarkan nanti Ibu akan memberikan satu gambar, masing-masing kelompok diberikan satu gambar. Setelah itu kalian amati apakah di sana temanya seperti apa, kemudian ada kata konkret apa saja, kata kuncinya, suasananya, dan lalu dirangkai menjadi satu puisi. Setelah utuh puisinya kalian publikasikan. Ya, maka ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, menulis puisi, dan juga yang kedua, mempublikasikan puisi. Namun sebelumnya, Ibu akan menyampaikan satu motivasi terlebih dahulu. Kenapa sih kita harus mempelajari puisi? Bu, kenapa sih kita harus mempelajari menulis puisi? Nah, satu hal, ketika kita sudah menulis, maka sudah menjadi karya, kemudian apalagi kalau sudah dipublikasikan, maka nama kalian akan tercatat. Seperti di sini, ini adalah buku kumpulan puisi yang salah satu penulisnya atau salah satu puisinya adalah puisi Ibu dengan judul Sore Ini Kau Tutup Lagi Pintumu. Ini buku puisi yang Ibu dan teman-teman di kuliah bersama-sama kita menerbitkan. Jadi masing-masing orang menulis puisi kemudian diterbitkan. Maka sampai hari ini puisinya tetap ada. Nah, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Karena kalau kata Pramudia Anantatur, menulis adalah untuk keabadian. Jadi walaupun nanti kita sudah tidak ada di dunia ini, maka nama kita akan tetap ada. Penulis hebat berasal dari penulis yang kecil terlebih dahulu, menulis tidak langsung hebat ya. Nah, salah satunya juga ada salah satu penyair favorit Ibu. Di sini ada Djoko Pinurbo. Nah, beliau ini menulis puisi dari tahun 1998
sampai sekarang masih ada dan puisi atau karya-karyanya masih tersimpan dengan baik. Namanya tercatat sebagai salah satu penyair Indonesia. Nah, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Apalagi untuk publikasi saat ini sangat mudah ya. Seperti tadi, atau yang akan kita gunakan pada saat ini adalah media Wattpad. Ketika kalian bisa menulis puisi atau menciptakan satu puisi atau cerpen dan lain sebagainya, kalian bisa mempublikasikannya di media Wattpad tanpa bayar. Kalau buku mungkin zaman dulu masih ada bayar, kalau sekarang publikasikan saja seperti itu. Ya, jadi semoga kalian termotivasi ketika nama kalian tercatat di suatu karya, berarti orang-orang akan mengetahui, oh ternyata ada loh puisi karyanya Delita, judulnya apa? Oh ada loh puisi karyanya Rahma, judulnya apa? Dan lain sebagainya. Sekarang kita akan bersama-sama menyimak satu tayangan video puisi yang Ibu sudah unggah di YouTube. Hari Mingguku tak lagi sama. Mataku telah henti memotret tiap garis wajahmu, tiap kedip senja matamu, tiap kepul rokok dari bibirmu. Bibir, boleh aku rindui segala teduh. Baik, dari tampilan atau tayangan video puisi tadi, adakah yang ingin berkomentar atau bagaimana sih isi atau makna atau gaya bahasa yang digunakan dalam puisi tersebut? Baik, Rahma dan juga Aisyah. Baik Bu, di sini makna puisi tersebut tentang kehilangan seorang ayah, tentang kerinduan yang dirasakan oleh anak kepada ayahnya, Bu. Kerinduan seorang anak kepada ayahnya yang sudah tiada. Silakan Aisyah. Gaya bahasa yang digunakan terdapat majas personifikasi pada lirik beranda rumah seolah tak mengenalmu. Ada majas personifikasi atau gaya bahasanya, salah satunya yaitu majas personifikasi. Di sini ada beranda rumah tak lagi seperti dulu seolah tak mengenalmu. Jadi seolah-olah si rumah itu atau beranda rumah itu seperti manusia ya, mengenal. Biasanya kan yang mengenal itu manusia, sifat atau kegiatan manusia. Selanjutnya, mungkinkah puisi tersebut berdasarkan pengalaman pribadi? Ada yang bisa menyampaikan? Menurut Delita sih Bu bisa, soalnya kan kayak puisi itu juga kayak puisi untuk Bapak yang Ibu buat. Itu tuh juga kayak pengalaman pribadi, kerinduan Ibu kepada Bapak Ibu, kayak gitu. Terima kasih Delita. Ya, puisi yang Ibu tayangkan juga bisa atau memungkinkan dari pengalaman pribadi. Karena ini karya Ibu sendiri, jadi memang ini pengalaman Ibu ketika kehilangan sosok Bapak. Ya inilah Ibu tumpahkan. Makanya ketika menulis puisi, orang yang menulis puisi ketika rindu, ketika kangen, ketika sayang ataupun benci, biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang puitis. Ya, untuk lebih jelasnya, Ibu sudah kirimkan bahan ajar di grup kelas. Silakan diklik tautannya di sana dan kemudian dibaca, dipahami. Jika ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan ke Ibu. Karena bahan ajar tersebut adalah bahan untuk kalian menulis puisi. Baik, sudah baca bahan ajarnya?
Sudah? Nah, karena sudah dibaca, apakah ada yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Warman, Novi, siapa dulu? Novi dulu, boleh. Novi dulu ya. Kayak mengapa dalam puisi itu terdapat kata-kata yang jarang kita temui dalam sehari-hari? Baik, pertanyaan Novi adalah kenapa dalam puisi jarang ada kata-kata yang kita temui sehari-hari atau menggunakan kata-katanya yang tidak familiar ya, tidak sering kita dengar. Ada yang ingin menjawab atau Delita, silakan. Karena biasanya puisi menggunakan kata-kata indah, apalagi kalau puisinya tentang kesedihan, agar pembacanya juga dapat merasakan kesedihannya. Ya, karena apanya puisi? Karena puisi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, karena puisi seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya itu kan tentang puisi tentang kata-kata indah, maka yang digunakan bukan bahasa sehari-hari. Kemudian ada lagi tadi, silakan Silvi. Tapi kita jadi susah memahami maknanya, Bu. Ya, tapi kita jadi sulit untuk memahami maknanya. Ada yang bisa menjawab atau memberikan pendapat? Ya, karena jadi susah memahami maknanya, maka dari itu kita kadang memerlukan kamus bahasa Indonesia untuk membuka. Kadang kan ada kata seperti ini contohnya, ketika kita berbicara sore hari, maka kalau dibikin puisi misalnya pada sore hari aku berjalan, kan kurang indah ya, kurang pas kata sore harinya. Nah, sebaiknya kita ganti dengan kata senja atau misalkan pada suatu senja gitu kan. Daripada pada suatu sore, lebih baik pada suatu senja. Nah, memunculkan makna atau kata puitis dalam puisi. Betul, terkadang memang puisi jadi sulit dipahami. Nah, kita membutuhkan kamus bahasa Indonesia untuk memahami, cari apa kata yang kita tidak pahami. Namun dengan hal tersebut kita menjadi bertambah perbendaharaan katanya. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Oh, ternyata dalam bahasa Indonesia ada kata yang ini. Oh, ternyata dalam bahasa Indonesia ada loh kata yang indah mewakili satu ekspresi atau suatu suasana. Seperti teduh, ya kan, pada puisi Bapak yang Ibu tampilkan. Nah, di sini merindukan sosok Bapak yang telah tiada. Kalau dalam bahasa sehari-harinya apa? Kangen Pak, kangen deh, kangen zaman dulu deh atau dan sebagainya. Tapi ketika diubah menjadi puisi, Pak, bermusim setelah kepergianmu, arti bermusim di sana artinya apa? Berlalu, bermusim-musim, berarti sudah lama, ya kan? Nah, maka diubah. Juga di sini ada kebiasaan yang hilang. Biasanya ada anak yang memiliki kebiasaan tertentu dengan seorang bapak. Entah itu bercanda bareng, atau sepedahan, atau setiap sore sepedahan, dan lain sebagainya, atau sekedar mengobrol, gitu kan. Nah, di sini penulis menuliskannya, Pak, hari Mingguku tak lagi sama. Intinya apa? Pak, sekarang hari Minggu sudah tidak mengobrol lagi, gitu kan. Mataku telah henti memotret garis wajahmu. Udah nggak lihat lagi nih, kita sudah tidak lagi melihat sosok Bapak. Kedip senja matamu. Kedip senja itu apa? Kedip senja matamu. Kedip senja matamu. Mata yang sudah tua, yang sudah layu, ya kan? Tapi di sana menggunakan kata kedip senja matamu. Matamu yang sudah senja, yang sudah menua, seperti itu. Kemudian kepul rokok dari bibirmu. Kebiasaan siapa? Bapak ngapain? Merokok. Nah, itu jadi kebiasaan-kebiasaan kita dengan orang tersayang itu bisa kita ungkapkan ketika kita merindukan dengan bahasa yang puitis. Kalau bahasa sehari-hari apa? Kangen deh, biasanya hari Minggu kita tuh ngobrol di depan rumah, ngomongin apapun, tapi diubah menjadi puisi. Ya, tadilah puisi yang untuk Bapak.
Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Warman, silakan. Maksud dari menggunakan kata konkret. Kata konkret, ya. Kata konkret dalam penulisan puisi sama halnya seperti tadi yang Ibu sampaikan. Kata konkret misalnya kita ingin menulis puisi, temanya apa? Misal nih, kita lagi ada di pantai. Nah, kata konkret atau kata kunci yang bisa kita inventaris atau kumpulkan itu sesuai dengan keadaan pantai tersebut. Karena kita mau nulisnya puisi tentang pantai. Di pantai ada apa saja? Pasir, air, ombak, batu, Pohon. apa? Pohon. Pohon, ya. Terus perahu, ya kumang ada ya, apa kumang? Terus apa lagi? Ombak, angin, nyiur, senja, terik kalau emang siang ya kan? Kan nggak mungkin panas banget. Kita menggunakan kata-kata puisi di panas banget nggak mungkin kan? Tapi kita bisa menggunakan terik pada terik hari ini gitu dan lain sebagainya. Itu kata konkret dalam puisi. Atau misalnya kita ingin menulis puisi tadi kalau tentang Bapak. Ya sosok Bapak kalian seperti apa? Apakah masih muda? Apakah sudah menuju senja? Atau ingin menggambarkan sosok ibu? Ya ibu kalian seperti apa? Bisa dideskripsikan. Matanya, alisnya, itulah kata-kata konkret yang bisa kalian kembangkan menjadi puisi. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi puisi itu sebenarnya menulisnya mudah. Yang penting kita peka terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita amati. Nah, karena tadi sudah membaca bahan aja, sudah berdiskusi juga kita bersama-sama. Sekarang kita berkelompok. Silakan untuk kelompok Hairul Anwar, ada Warman, ada Delita, ada Novi, dan juga Munawaroh. Ntar, nanti bagi kelompoknya ketika Ibu sudah sebutkan semua. Kelompok Joko Pinurbo, ada Nurkia, ada Anggi, Nova, dan juga Fahad. Kelompok 3, atau kelompok Sapardi Djoko Damono, ada Anin, ada Silvi, Merlin, dan Aisyah. Cuma Merlin tadi sedang sakit ya. Nah, silakan untuk kelompok Hairul Anwar di sini. Untuk kelompok Joko Pinurbo di tengah. Untuk kelompok Sapardi Djoko Damono di sebelah kanan Ibu. Silakan dibentuk mejanya seperti diskusi. Diberi jarak ya. Baik, sudah duduk secara berkelompok ya. Karena tadi kelompok Sapardi ada 3 orang, jadi Rahma pindah ke sini biar 4-4-4 sesuai. Nah, setelah itu Ibu sudah mengirimkan satu LKPD live worksheet di grup. Silahkan diklik tautannya. Ya, diklik tautannya, silakan amati masing-masing kelompok mendapatkan satu gambar. Kalian tuliskan tema, kemudian kata konkret dan merangkainya menjadi puisi. Karena hari ini kita proyeknya menulis puisi. Kemudian jika sudah selesai, puisinya dirangkai, kalian publikasikan di media webpage. Silakan diskusikan, bekerja sama secara proaktif ya, secara bekerja sama dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai semuanya ditulis di live worksheet, satu orang mengirimkan tugasnya ke email Ibu. Jadi tidak perlu semuanya mengirimkan, hanya perwakilan saja. Diberi nama tugasnya kelompok, misalnya kelompok Sapardi Djoko Damono, kemudian menulis puisi, temanya, dan juga kirim ke email Ibu. Nanti akan dipresentasikan di depan. Baik, untuk menulis puisi kita membutuhkan waktu 40 menit, cukup? Cukup. Baik, silahkan bekerja sama ya, berdiskusi, amati dari gambar yang sudah Ibu sediakan.
Kelompok Hairil sudah sampai mana? Ini Bu di kata kuncinya. Jadi nggak tahu ini mungkin bakalan ada lagi. Kalau nggak bakal ada yang diganti dari mengguncang, misalnya ada kata lain gitu. Dari kayak gitu. Untuk temanya bisa dilihat dari gambar kira-kira apa? Bencana alam, hanya gempa. Bu, Sampai kata konkret Bu. Lagi kata nyari. konkret. Kata konkret bisa dilihat di gambar ada apa saja, ya kan? Misalnya ada apa aja? Ada karung. Boleh ditulis. Ada orang yang tertawa. Ada seragam. Ada sekolah. Ada sedih. Ada tas sekolah. Fahad juga boleh ya menyampaikan pendapatnya, berdiskusi dengan kelompoknya dan juga bekerja sama. Baik, sudah selesai mengerjakannya. Sudah dikirim? Dikirim dulu ke email Ibu dah. Sudah. Berarti nanti tinggal publikasi, tapi sebelum dipublikasi ke webpage, kita presentasikan dulu. Kemudian jika ada masukan atau tanggapan atau kritikan dari kelompok lain, maka nanti bisa menjadi pertimbangan masing-masing kelompok mau mengubahnya atau tidak. Kita mulai dari kelompok Hairil Anwar terlebih dahulu untuk presentasi, diwakili oleh Delita. Silakan, boleh beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok Hairil Anwar. Jadi di sini kita ngambil tema bencana alam dengan judul Gempa Bumi. Guncanganmu melulantakan alam, alam makmur dan bermain. Kau getarkan dengan dahsyatnya gempa bumi, gedung tinggi kau gulingkan, hingga rata dengan tanah. Penjabat dan rakyat biasa, semua kau gempurkan. Gempa bumi, hilang sudah alamku yang indah, hilang sudah gedungku yang menjulang tinggi. Silakan, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikritik atau dikomentari? Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kata meluluh lantakan? Baik, Nova, perwakilan dari kelompok Joko Pinurbo menanyakan makna dari kata atau diksi meluluh lantakan. Izin menjawab ya Kak. Jadi meluluh lantakan itu kayak keadaan yang berantakan yang diakibatkan oleh gempa bumi ini, kayak gitu. Soalnya kalau misalnya di sininya guncanganmu membuat berantakan, jadi kayak jeleknya kayak nggak pantas. Jadi kita ngambilnya meluluh lantakan biar kayak gimana ya? Biar kayak lebih tragis kayak gitu. Terima kasih untuk Nova. Yang lain ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Sapardi, Hairil Anwar. Terima kasih, Delita. Selanjutnya, kelompok dari Joko Pinurbo, yang baca puisinya Anggi ya? Anggi, silakan Anggi. Anggi akan membacakan puisi. Nah, kelompok Joko Pinurbo ditanggapi oleh kelompoknya Sapardi Djoko Damono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok Joko Pinurbo akan membacakan puisi dengan tema pemulung kecil.
ada yang menggores hatiku, ketika ternyata tak semua seberuntung aku menjalani hidup yang tak mudah, tapi selalu berusaha baik-baik saja. Di saat anak-anak seusianya menggendong tas di punggungnya, ia menggendong karung di pundaknya. Di saat anak-anak seusianya mengenakan seragam sekolah dan sepatu, ia tak beralas kaki menepaki tanah dan batu. Tapi ia masih saja bisa tertawa meski hidup yang dia alami begitu sulitnya. Seolah mengerti bahwa Yang Maha Kuasa tak akan memberi kesulitan selamanya. Mungkin cukup sekian. Ada yang ingin memberi komentar? Kelompok dari Sapardi Djoko Damono diwakili oleh Anin. Saya suka dengan diksi ada yang menggores hatiku karena itu mewakilkan perasaan pembaca ketika membaca bait. Di saat anak-anak seusianya menggendong tas di punggungnya, ia menggendong karung di pundaknya. Hal itu menggambarkan perbedaan yang sangat kontras antara kedua anak tersebut. Baik, terima kasih Anin tadi telah menyampaikan komentarnya ya, bahwa kelompok Sapardi menyukai kata ada yang menggores hatiku, seolah mewakili dari gambar tersebut ya. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih untuk kelompok 3 atas komentarnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita berikan aplaus untuk kelompok Joko Pinurbo. Dan kelompok terakhir, kelompok Sapardi Djoko Damono yang akan diwakili oleh Rahma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Sapardi Djoko Damono akan membacakan puisi yang telah dibuat oleh kelompok kami dengan tema taubat berjudul Air Mata Ampunan. Aduh ya Allah. Ya Allah, dengan hampa ulang Bu. Ya Allah, jiwa hampa yang berlumur dosa ini duduk bersimpuh di hadapan-Mu, mengharap rahmat dan ampunan-Mu. Aku sadari, aku sesali atas lalainya diri ini dalam beribadah kepadamu ya Robbi. Tak terhitung sudah nikmat yang aku dustai demi mengejar nafsu serakah duniawi. Ya Robbi, husnul khotimah menjadi impianku, surga sebagai harapanku. Tapi justru aku melewatkan sujud-sujud panjang di sepertiga malamku. Dengan air mata ini, kami bersimpuh memohon ampunan-Mu. Di sisa usiaku, tetapkanlah hati ini untuk taat kepadamu. Silakan ada yang bertanya atau mengomentari. Warman dari kelompok Khairul Anwar. Itu kan yang di kalimat di atas ada kata subjek, aku sadari, sama aku sesali. Kemudian yang kalimat yang di bawah itu ada kami bersimpuh. Dan itu seharusnya pilih salah satu subjek, aku atau kamu. Itu seharusnya ada salah satu subjek yang harus dipilih, aku atau kami. Jadi kata subjek yang mana? Pilih ya. Ya. Sistem fungsinya mau aku atau kami, bukan kamu ya. Silakan ditanggapi. Jadi di sini kita mungkin akan mengambil yang aku. Yang aku ya. Ya. Berarti yang kami diedit nanti ya. Oke, terima kasih kelompok Khairul Anwar untuk penanggapannya. Silakan ditutup. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Aplaus.
Nah, presentasinya sudah. Tadi ada yang dikomentari terkait dengan diksi ya, kelompoknya Sapardi. Silakan kalau memang mau pakai aku, dipakai aku. Kalau mau pakai kami, silakan dipakai kaminya, silakan diedit. Dan setelah itu, kalau yang lain sudah ada komentarnya, misal dari kelompok lain, boleh langsung dipublikasikan di media Wattpad. Ya, silakan. Baik semuanya, sudah dipublikasi ya puisinya ya ke media Wattpad. Untuk tautannya silakan dikirimkan ke WhatsApp Ibu, dikirim via chat. Nah, tadi kita dimulai dari awal sampai ke berdiskusi kelompok, presentasi juga sudah, menanggapi sudah, publikasi juga sudah. Ada yang bisa menyampaikan pengalaman pembelajaran hari ini? Anin, silakan Anin sampaikan. Hari ini kita dapat pengalaman bagaimana cara menulis puisi. Ternyata menulis puisi dapat dilakukan mulai dari apa yang kita lihat di sekitar. Baik, terima kasih. Ternyata menulis puisi, kata Anin, dapat dilakukan dari melihat sekitar. Seperti tadi yang kita lakukan adalah melihat gambar ya. Berdasarkan gambar yang dilihat saja kita bisa menulis puisi. Berarti berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan atau penglihatan. Kemudian ada lagi yang ingin menyimpulkan. Terakhir. Oh, Delita. Jadi untuk kesimpulannya yaitu menulis puisi merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan berdasarkan pengalaman. Penggunaan bahasa puisi harus dipilih agar menjadi tulisan yang indah dan juga memiliki makna yang indah. Kayak gitu, Bu. Baik. Kata Delita, kesimpulan hari ini ternyata menulis puisi itu bisa berdasarkan pengalaman ya, ditulis. Terima kasih. Ya, menggunakan bahasa yang indah. Ya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu akan post test terlebih dahulu. Tautannya sudah Ibu kirim di grup kelas. Nah, dari hasil post test terlihat ada peningkatan nilai ya. Yang awalnya ada yang 5, poinnya ada yang 6, dan sekarang ada 7, kemudian nilainya 8, rata-rata 8. Kemudian yang nilainya 9 juga ada, dan yang betul semua juga ada. Alhamdulillah, berarti ada peningkatan dari sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran menulis puisi pada hari ini. Alhamdulillah sudah di penghujung, nih udah di ujung sekali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum diakhiri, Ibu akan menyampaikan kegiatan di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan bersama-sama memusikalisasi puisi yang sudah kalian buat tadi. Kita akan bersama-sama musikalisasi akan seperti apa dan lain sebagainya. Itu akan ada di pertemuan selanjutnya, ya. Bisa dipahami? Bisa. Kali ini silakan KM, karena tadi sudah dipimpin doa oleh Warman di awal, dan akan dipimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Boleh berdoanya kedua pemimpin ya. Ya, silakan angkat kedua. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu.
Semoga selalu dimudahkan oleh Allah untuk memahami pembelajaran-pembelajaran. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.